Saudara-saudara, kita bertemu lagi di handphone kita masing-masing. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita memperingati kematian Kristus yang tersalib 2000 tahun yang lalu. Ini adalah hari perayaan, hari peringatan umat Kristiani di seluruh dunia. Tapi hari ini kita tidak bisa berkumpul beribadah di gereja. Hampir seluruh gereja di seluruh dunia itu tutup. Karena kita tahu hari-hari ini ada suatu wabah yang melanda. 4 penjuru mata angin di seluruh dunia adalah COVID-19. Nah saudara-saudara, tetapi kita patut bersyukur jikalau hari ini kita boleh berkumpul di rumah masing-masing. Suami dengan istri, dengan anak-anak, tetap merayakan akan ibadah. Tetap beribadah di hari Jumat Agung untuk memperingati Tuhan Yesus yang kita kasihi. Nah saudara-saudara, hari ini saya akan membawa satu tema, yaitu tentang kematian Kristus. Dan kematian Kristus yang kita peringati pada hari ini, itu bertepatan dengan suatu gerakan kematian di seluruh dunia. Saya mencatat bahwa sampai hari ini, sejak tanggal 22 Januari 2020, sekitar 3 bulan saja, maka di seluruh dunia ada satu kematian sebanyak 82.000 lebih. Dan kematian ini kelihatannya akan terus bertambah. Menyerang siapa? Menyerang akan para senior. Menyerang akan orang-orang yang kita kasihi. Yaitu papa, mama kita. Kakek, nenek kita. Saya tidak tahu bagaimana virus ini bekerja. Tapi jelas dia menyerang orang-orang yang lemah. Sehingga kita harus dengan seluruh kepekaan kita, kesadaran kita, melindungi akan orang-orang lemah di dalam rumah tangga kita. Mereka orang yang senior. Mereka juga mungkin adalah anak-anak kecil. Jikalau kita baru pergi keluar rumah, mungkin berbelanja atau apapun, pemerintah sudah menyatakan harus memakai masker. Juga begitu pulang, saya juga pribadi melakukan, yaitu langsung saya mandi, ya, bersih-bersih. Baru kemudian jabat tangan atau peluk istri. Sebelum itu jangan lakukan. Karena mungkin kita carrier something, sesuatu yang kita tidak tahu. Tidak kelihatan mata, tapi kita menjadi sangat berbahaya. Apalagi kalau kita memeluk akan kakek nenek. Sedangkan badan mereka mungkin sedang weak, sedang lemah. Nah, kita taati seluruh prosedur dan kita berdoa supaya wabah ini segera diselesaikan dengan kerjasama dari pemerintah dan juga warga negaranya. Nah, saudara-saudara, di masa-masa ini pikiran saya sangat memikirkan akan berbagai kematian yang terjadi di sekitar saya. Saya ada grup alumni dari Sekolah Tinggi Teologi di mana saya sudah lulus, dan kami ada grup WhatsApp. Ada sekitar 200 orang di sana. Beberapa hari kemarin, berita tentang kematian dari orang tua dari taman yang tentu kami kasihi. Karena kami satu perguruan. Bagaimana diberitakan, mama yang terkasih sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian apa yang terjadi? Memang dikasih tahu, itu ada penyakit bawaan, pneumonia, dan juga ada virus COVID-19. Pneumonia dengan COVID-19 bertemu, itu jelas mematikan. Dan hanya dalam waktu tidak lebih dari sehari, betul, ada berita duka. Bagaimana jikalau tidak ada wabah ini? Tentu orang yang kita kasihi masih hidup. Tapi dengan wabah ini, orang yang kita kasihi bertemu dengan titik kematian. Dan waktu meninggal, waktu berduka, tidak seperti umumnya saat kita berduka. Seperti umumnya saat kita berduka, kita di rumah duka. Kita hadir memberikan penghormatan. Kita bertemu seluruh keluarga besar, saling mendukung, memberikan penghiburan. Tapi ini tidak bisa. Di dalam suatu prosedur yang saya baca itu harus diselesaikan sejak kematian sampai di kuburan itu harus selesai dalam 4 jam. Memang ada suatu dispensasi tertentu bagi keluarga tertentu, di mana boleh rumah duka, tapi pun hanya 1 hari. Bayangkan saudara, begitu cepat, begitu kilat, begitu tidak terpahami oleh pikiran manusia. Orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selamanya. Tapi semua diburu-buru seperti demikian. Oh saudara-saudara, masa-masa ini adalah masa yang sangat sulit. Dan berita kematian kelihatannya belum akan berhenti.
masih akan menyapa kita. Mungkin melalui berita di media, koran, TV, mungkin juga di handphone kita. Karena wabah ini memang sedang bergerak. Indonesia saja, kurvanya masih ada di bawah. Katanya akan naik menuju puncaknya itu mungkin di sekitar Mei. Kita tidak tahu. Ini adalah analisa dari berbagai negara yang telah melewati masa puncak tertinggi. Dan kita sedang masih di puncak yang rendah. Nah, saudara-saudara, di dalam berbagai kematian menjadi berita kita sehari-hari dan menguras energi kita, menguras emosi kita. Kita berhenti sejenak di hari ini. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Kita berhenti sejenak untuk membaca kitab suci. Kita berhenti sejenak untuk melihat akan sebuah kematian. Dari siapa? Dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua melihat firman Tuhan dari Yohanes. Yohanes pasal yang ke-19. Ayat 28 sampai yang ke-30. Saya bacakan, setiap kita kiranya boleh menyimaknya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus mati. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian ini kita tahu kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kematian ini sama seperti kematian hari-hari ini karena wabah corona. Itu kematian yang sangat mengejutkan. Tapi kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu juga sangat mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Ada beberapa alasan yang saya tuliskan di sini. Yang pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya umur 30. Umur 30 itu adalah umur puncak hidup. Orang Yahudi dianggap sudah dewasa. Dan selama 3,5 tahun pelayanan, Allah Bapa pernah menyatakan bahwa aku akan memuliakannya. Maka dalam pelayanan Tuhan Yesus kita lihat, pelayanannya itu diiringi, disertai dengan sign and wonder. Begitu banyak mujizat yang terjadi. Saya rasa tiada hari tanpa mujizat. Bahkan pada hari Sabat pun ada mujizat. Yang akhirnya menjadi pertentangan daripada para pemimpin agama. Mengapa engkau membuat mujizat pada hari Sabat? Nah, saudara-saudara, kita tidak membahas hal itu pada hari ini. Mujizat apa saja yang Tuhan perbuat? Di kitab Injil Yohanes dicatat bahwa dia mengubah air itu menjadi anggur. Menolong akan sepasang suami istri yang kehabisan air anggur di tengah pesta selama beberapa hari. Kehabisan air anggur itu memalukan. Tapi Kristus datang untuk menghapus akan malu itu. Setelah itu Injil secara serempak 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua mencatat bagaimana Yesus membuat mujizat demi mujizat yang dahsyat, tidak pernah terjadi. Mata orang yang buta bisa melihat. Yang tuli itu bisa mendengar. Yang lumpuh itu bisa berjalan. Yang mati dibangkitkan. Beberapa hari sebelum kisah yang tadi kita baca ini, Yesus mati. Dia baru saja membangkitkan akan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Hai Lazarus, keluar! Maka jenazah itu hidup. Dan dia keluar. Menjadi satu proklamasi luar biasa. Dia adalah anak Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi tidak berapa lama kemudian, tidak sampai 1 minggu, semua murid melihat, Tuhan, Engkau yang telah membuat begitu banyak mujizat,
engkau hari ini tergantung di atas kayu salib. Menjadi sesuatu hal yang memalukan. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Sangat memalukan. Jubah Tuhan kita Yesus Kristus telah dijadikan undi. Dan seluruh tubuhnya hancur. Karena apa? Dianiaya, dihajar oleh pasukan Romawi. Kematian ini jelas mengejutkan. Kenapa? Karena Yesus mati dalam usia 33,5 tahun. Satu usia yang masih sangat muda. Memang Tuhan Yesus pernah berkata, ada sekitar 4 kali. Itu waktu dia berkata kepada para rasul, anak manusia harus menderita dan kemudian mati. Saya memikirkan akan para rasul. Pasti di pikiran para rasul berpikir seperti ini. Oke, kita semua pasti mati. Mana ada orang yang tidak mati? Oh, ini nubuatan. Anak manusia akan menderita dan mati. Tapi Anda, Tuhan Yesus, kita semua masih muda. Jadi ini mungkin akan terjadi 40 tahun lagi. Saat sudah tua. Seperti umumnya orang meninggal di dunia ini. Tidak ada satupun dari para rasul yang berpikir. Saat nubuatan itu dikatakan 4 kali. Bahwa itu sangat dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Tidak lebih dari 6 bulan. Bahwa mata mereka terjadi satu perubahan melihat. Yesus yang gagah. Yesus yang hebat. Yesus yang mulia. Seketika menjadi Yesus yang terhina. Menjadi Yesus yang akhirnya mati. Ini kematian yang sangat mengejutkan. Di luar kemampuan dari para rasul dan keluarga ataupun orang-orang saat itu yang mengasihi akan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus mati di dalam usia 33 tahun. Ya, 33 tahun. 33,5 tahun. Menurut beberapa literatur yang saya baca, di usia berapakah puncak hidup manusia? Saya sekarang usia 47 tahun. Saya merasa saya di puncak hidup. Tapi kalau tanya menurut literatur kedokteran itu bilang, oh tidak. 47 itu sebenarnya sedang menurun. Karena menuju 70-80 itu menuju kematian. Ya, jadi walaupun kelihatan sehat, sebenarnya secara tubuh cukup banyak fungsi-fungsi yang dia berkurang kemampuannya. Loh, tahu dari mana? Ya pergi ke lab, bisa dicek fungsi segala sesuatu dalam tubuh kita. Nah, lalu di umur berapa fungsi tubuh kita itu maksimal? Paru-paru, jantung, ginjal, segala sesuatu dalam tubuh, pikiran, segala sesuatu. Literatur itu berkata itu usia 33 tahun. Dan Yesus mati di usia 33,5 tahun. Membuktikan dia adalah domba Allah yang sempurna. Domba Allah waktu dipersembahkan dalam perjanjian lama. Darahnya dicurahkan. Maka imam harus mengecek. Apakah domba ini ada catat atau tidak? Apakah domba ini sempurna atau tidak? Kalau domba itu jelek, cacat, silakan bawa pulang. Ini tidak layak bagi Tuhan. Tuhan tidak mau menerima persembahan seperti ini. Maka orang yang mau datang ke bait Allah harus mencari betul-betul domba yang sempurna. Domba yang sangat baik. Dicek oleh imam, oke, ini baik. Maka kemudian dipersembahkan, disembelih bagi Tuhan. Yesus tersembelih bagi kita. Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia ini. Oh saudara-saudara, ini kematian di puncak kehidupan. Suatu kematian yang sulit kita bayangkan. Karena kematian yang kita umum pahami adalah kematian di tengah redupnya usia. Yaitu di usia tua. Tapi kematian di puncak kehidupan. Saat semuanya adalah gagah. Semuanya prima. Semuanya hebat. Itu kematian yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, di dalam ayat ini, di ayat 28, Tuhan Yesus berkata, aku haus. Aku haus, ya. Aku haus. Saya menyelidiki
tentang kata ini. Kenapa dia berkata, aku haus? Kapan Yesus minum terakhir kali? Kita bisa selidiki dari kitab suci. Ini kemungkinan besar. Yesus minum terakhir kali adalah di The Last Supper. Perjamuan terakhir. Itu adalah sekitar jam 7 kemarin. Ya. Jam 7 kemarin. Dan waktu Tuhan Yesus berseru, aku haus. Ini sudah jam 3 sore hari ini. Ini suatu waktu yang sangat lama. Dan waktu minum terakhir kali, di perjamuan terakhir itu, kita tahu kisah itu, Tuhan Yesus ke Getsemani berdoa. Alkitab mencatat bagaimana keringatnya keluar seperti darah. Itu sudah keluar air. Biasanya jumlah keluar air harus masuk jumlah yang sama, supaya kita tidak merasa haus. Saya tidak tahu dia sempat minum atau tidak di sana. Alkitab tidak mencatat. Tapi kejadian berikutnya kita tahu. Dia dianiaya oleh pasukan Romawi. Di mana penganiayaan itu mengeluarkan dalam diri Yesus itu, tubuhnya itu mengeluarkan banyak sekali darah. Dia terluka di sana sini. Kepalanya ditancapkan mahkota duri. Itu pasti keluar darah. Tubuhnya dihajar dengan cambuk yang ujungnya itu ada bulatan tajam. Pasti tercabik-cabik. Dan apakah dikasih minum? Alkitab mencatat. Waktu sebelum Yesus naik ke kayu salib, dia ditawarkan minum anggur juga. Tapi Yesus menolak. Dan banyak komentari berkata, kenapa Yesus menolak minum itu anggur? Karena itu seperti suatu anggur untuk meredakan rada sakit. Meredakan rasa sakit. Jadi supaya Yesus tidak merasakan sakit. Bisa kuat tergantung di atas kayu salib, tapi tanpa sakit. Yesus menolak. Setelah dia mengecap, tidak. Dia tidak minum. Jadi Tuhan Yesus menanggung seluruh penderitaan itu dalam seluruh kesadarannya sebagai manusia. Nah, saudara-saudara, dari sejak ditawarkan, dengan dia akhirnya berkata haus itu jarak 6 jam. Ditawar itu jam 9 pagi. Kemudian dia berkata, aku haus itu jam 3 sore. Dan langit saat itu sudah gelap. Saya tidak tahu. Ada dua kemungkinan. Apakah ini awan gelap yang menutupi daerah itu secara lokal, atau ini gerhana matahari total menutupi wilayah itu selama 3 jam. Gelap gulita. Sampai akhirnya pasukan Romawi pun tidak bisa tidak berseru. Sungguh dia adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus berkata, aku haus. Jelas dia haus secara fisik ini pertama. Seperti tadi saya sudah uraikan. Dan yang kedua, di dalam satu komentari saya membaca, dan saya lihat ini sangat mungkin terjadi. Yaitu Yesus ada satu kehausan rohani. Apa itu kehausan rohani? Pemazmur dalam Perjanjian Lama berkata, seperti rusa merindukan air, maka jiwaku merindukan Tuhan. Kemana aku bisa bertemu dengan Tuhan? Aku mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Dan aku tidak bisa bertemu Tuhan jikalau aku banyak dosa. Kadang pemazmur berkata, sucikanlah dirimu, baru engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di atas kayu salib ini, Tuhan Yesus menanggung dosa seluruh dunia sepanjang zaman. Dosa Anda, dosa saya ditanggungnya di atas kayu salib. Yang harus mati itu adalah kita. Kalau kita berdosa seluruh umur hidup kita. Tapi Tuhan Yesus mengambil satu tindakan. Dia rela menjadi manusia. Rela menderita. Menderita taat sampai mati. Dan saudara-saudara, kitab suci menyatakan apa? Bahwa saat dia di atas kayu salib itu, dan langit gelap, bahkan matahari tidak mau bersinar, ada satu duka mendalam. Secara sistematik teologi kita tahu Allah Bapa suci, yang suci tidak bisa bersatu dengan yang dosa. Dan Kristus sedang menanggung dosa. Artinya di atas kayu salib dia terpisah dari Allah Bapa yang sedang memalingkan wajahnya. Allah Bapa
tidak mau memandang kepada Kristus saat itu. Oh saudara-saudara, sepanjang kekekalan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu bersatu selamanya dalam cinta kasih. Tapi di hari Jumat Agung, menuju kematian Kristus, Kristus tergantung di kayu salib dan dia merasakan satu loneliness, satu kesendirian, satu perasaan ditinggal oleh Allah Bapa yang selama ini menyertai seluruh perjalanannya dalam pelayanan. Sejak dia lahir, sudah mengungsi ke Mesir. Bagaimana Allah Bapa terus melindungi akan putranya yang dikasihi. Tapi hari Jumat Agung, Allah Bapa meninggalkan dia, memalingkan wajah. Karena Kristus sedang berdosa, dalam arti dia menanggung dosa kita. Kitab suci berkata apa? Dia tidak pernah berdosa. Tapi dia dijadikan dosa karena kita. Karena Anda dan saya. Nah saudara-saudara, ini adalah satu kehausan. Aku haus. Aku haus. Satu longing for God. Oh God, di manakah Engkau? Bolehkah aku bersatu kembali denganmu? Bolehkah aku mengasihimu kembali? Dan Kau mengasihiku kembali seperti sedia kala. Dan kemudian pasukan Roma, prajurit Roma mengambil anggur asam. Memberi minum kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus meminumnya. Dan setelah minum, dia mendapatkan kekuatan terakhir. Dia berkata di dalam kitab suci, sudah selesai. Sudah selesai. Di bagian Injil yang lain, ada lagi tambahan, yaitu Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan akan nyawaku. Aku haus. Sudah selesai. Tidak lebih daripada mungkin 5 menit. Dikatakan Kristus menyerahkan nyawa. Sehingga terjadi persatuan kembali antara anak Allah dengan Bapa. Oh saudara-saudara, hari-hari ini kematian Kristus harus menjadi satu refleksi bagi kita. Saya mau bertanya kepada kita semua. Dan terutama bertanya kepada saya pribadi. Adakah saya merasa haus? Haus akan apa? Bukan hanya haus secara fisikal. Itu gampang. Kita pergi ke supermarket atau di rumah pasti banyak aqua. Ya, berbagai merek. Kita tinggal minum. Tapi adakah satu kehausan rohani yang ditandai bahwa kita sungguh membutuhkan Tuhan? Badai COVID ini melanda seluruh dunia, menciptakan gelombang ketakutan. Dan jikalau tidak muncul satu perasaan dalam hati bahwa saya membutuhkan Tuhan, saya sudah tidak tahu lagi. Seperti perjanjian lama berkata, para nabi berkata kepada Israel, di bagian mana lagi dari tubuhmu mau dipukul oleh Tuhan? Dari kepala sampai kaki sudah dipukul. Tapi engkau tetap tidak bertobat. Oh saudara-saudara, jangan sampai hari ini kita menjadi orang yang tidak bertobat. Bolehlah pada hari ini ada satu yang kita bisa serahkan kepada Tuhan. Hati Anda, hati saya, hati keluarga kita. Kita serahkan kepada Tuhan di hari Jumat Agung ini. Kita tahu kematian Kristus adalah kematian yang mematikan seluruh kematian. Kita satu ketika pasti mati. Entah karena COVID atau bukan. Tidak ada orang yang hidup kekal di dunia ini. Tidak ada. Tapi setelah kita mati, kemana kita? Seluruh kitab suci secara paralel, secara sejajar memberitakan ada 2 tempat. Surga atau neraka. Neraka adalah terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Surga adalah bersatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan hanya satu pribadi yang sudah datang dari sorga ke dunia. Kitab suci saya menyatakan dia adalah Yesus Kristus. Dia datang dari sorga, datang ke dunia, bertemu dengan kita manusia berdosa. Dia menyelesaikan satu penyelenggaraan, penebusan yang sempurna. Dan dia ada di mana sekarang? Kitab suci menyatakan dengan sangat jelas, sangat tegas. Hari ketiga dia bangkit.
itu hari Minggu ini kita akan peringati hari Paskah. Our victory is on the third day. Nah, saudara-saudara, hari Paskah, hari Minggu ini, hari Minggu adalah hari kebangkitan, hari kemenangan di mana Allah Bapa membangkitkan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah itu kemana dia Tuhan kita Yesus Kristus? Kitab suci sekali lagi menceritakan dia naik ke surga. Dia meninggalkan para rasul. Tapi ada janji. Aku adalah Allah yang Immanuel. Artinya, aku berserta dengan engkau untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, pada hari ini mata saya tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Telinga saya juga tidak bisa mendengar suaranya. Tapi dalam hati saya yang paling dalam saya tahu. Dalam mata iman saya tahu. Saya tahu dia sudah bangkit. Dia sudah menang. Dia sudah hidup. Dan hari ini hidup ditawarkan kepada Anda, juga kepada saya. Maukah Anda mengambil kesempatan hari ini juga? Saat ini juga memohon belas kasihan Tuhan. Yang pertama, minta Tuhan menyelamatkan akan diri kita. Kita mengalami keselamatan, diluputkan dari neraka kekal. Kedua, kita minta Tuhan betul-betul menyelamatkan kita dari masa badai corona ini. Setelah ini lewat, kita makin kuat iman di dalam Tuhan. Keluarga kita tidak ada yang lalai, tidak ada yang luput, tidak ada yang lemah. Mereka semua kuat. Sehingga kita betul adalah we are more than conqueror. Kita adalah lebih daripada pemenang. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berita firman Tuhan pada hari ini. Jikalau kami boleh melihat akan video ini. Yesus mati. Tapi kematian-Mu ya Tuhan adalah suatu kematian yang mematikan seluruh kematian. Kami tahu suatu ketika kami akan mati, tapi kami akan hidup kembali. Karena siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Terjadilah kepada setiap kami ya Tuhan, yang saat ini sedang menonton video ini di handphone. Jika ada hati yang betul mencari Tuhan, selamatkanlah kami ya Tuhan. Juga berdoa untuk seluruh anggota kami, keluarga kami. Selamatkanlah kami dari masa ini. Supaya kami boleh mengakhirinya dengan suatu status keberadaan. Kami pemenang. Kami adalah menang. Kami menggumuli akan bisnis kami, akan pekerjaan kami, akan perekonomian dunia. Yang juga mungkin menghantam perekonomian Indonesia. Tapi kami adalah orang-orang yang beria-ria di dalam Tuhan. Kami tahu saat-saat ini adalah saat yang justru kami bisa paling dekat dengan Tuhan. Kami haus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Datangkanlah akan gelombang kebangunan rohani ke setiap rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin.